Lu denger ya, Dim? Gue hidup sampai detik ini karena kerja keras gue. Dan gue berbisnis pakai otak, bukan pakai musik. Lo suruh gue beli bisnis sama Aisyah. Setia. Gak mau lepasin lo. Beli Aisyah. Bi, tahu bingung nih mama. Tahu nggak, krim mahal mama ini udah habis, udah nggak bisa dipakai lagi. Sementara mama mau beli, mama nggak punya uang. Coba, gimana ini? Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak sih Bianca? Kamu bikin masalah mulu sih. Jadi kita tuh dimusuhin semua orang dan nggak ada yang kita bisa manfaatin. Mama sayang tenang ya. Aku udah punya ide supaya Mama bisa beli krim-krim mahal Mama dan Mama bisa punya uang lagi. Ya apa, gimana idenya? Nih Mama lihat dulu dong videonya. Kebuka juga. Gimana? Itu wanita berkondek si Mama Lydia tuh. Ngapain dia buka berangkasnya Dimas? Wow. Ya bisa. Nyuri semua uang, perhiasan, barang-barang berharga, kertas berharga. Wow, berkas berharga. Oh, wow. Ya, tapi gimana caranya, Bi? Ya terus kita ambil balik aja lagi tuh barang-barang curian itu. Itu kan barang curian semua. Jadi pasti dia nggak mungkin tuh lapor polisi, apalagi lapor Mas Dimas, ya kan? Jadi besok kita ke sana, Ma. Pas Mas Dimas berangkat ke kantor dan Karissa pergi ke sekolah, kita datangin Mama Lydia. Tapi di sana Mama harus bikin keributan yang besar banget, Ma. Mama harus berantem sama Mama Lydia supaya aku bisa masuk ke kamarnya Mama Lydia. Aku ambil deh semuanya. Gimana? Oke? Oke. Ribut sama wanita berkonde itu. Siapa takut? Nah, itu dia baru mamaku. Ide kamu juga bagus, Bianca. Ya Allah. Dari tadi aku udah coba tidur. Tapi tetap nggak bisa. Aku terus kepikiran sama anak aku. Mas Dimas? Iya halo? Dokter. Iya halo Mas Dimas. Ada apa malam-malam gini telepon? Mas Dimas nggak tidur? Saya nggak mengganggu dokter kan? Enggak kok, nggak ganggu, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dok, apa dokter Natasha tahu? Semua orang yang saya cintai, semuanya mengkhianati saya. Dan sekarang bahkan saya nggak bisa hidup bersama anak saya, Dok. Saya bisa mengerti kok perasaannya Mas Dimas. Tapi Mas Dimas harus tabah ya. Harus sabar. Mas Dimas harus bisa melewati masalah ini dengan pikiran yang jernih. Ya, Mas? Dok, sudah dulu ya. Ada hal yang harus saya lakukan. Halo? Mas Dimas?
nyenyak banget sayang tidurnya. Ini waktunya kamu minum susu loh. Sebentar ya. Mama bikinin susu dulu. Mas Dimas. Jangan-jangan Mas Dimas mau ambil Fatim. Aisyah? Aisyah, kamu kenapa? Aku nggak kenapa-napa. Aisyah, cerita sama aku, kamu kenapa? Hei, aku ini kakak kamu. Bilang sama aku ada apa? Jadi karena dia kamu takut? Aku takut Mas kalau misalnya Mas Dimas ambil Fatim. Aisyah, kamu tenang aja ya. Itu nggak akan terjadi. Aku akan ngomong sama dia sekarang. Mas, tapi... Aisyah, udah kamu tenang aja. Kamu kasih susunya ke Fadil sekarang, ya. Aku akan ngomong baik-baik sama dia. Mau ngapain Anda datang ke sini? Saya lagi bicara dengan Anda. Yang Anda lakukan sekarang ini adalah mengganggu. Karena Anda berdiri depan rumah orang tengah malam. Lebih baik Anda pergi dari sini sekarang juga. Jadi, kalau berdiri di depan rumah orang malam-malam, itu nggak wajar. Tapi kalau ada laki-laki yang tinggal satu rumah dengan wanita yang sudah bersuami, itu wajar. Kamu jangan sok suci dan sok baik ya. Jangan sembarangan Anda bicara. Mendingan Anda pergi dari sini sekarang. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau apa? Jawab. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau apa? Kamu dengar ya, kalau saya ada di dalam rumah kamu, kamu berhak usir saya. Tapi ini jalanan umum, bukan milik kamu. Jadi kamu nggak berhak usir saya. Alhamdulillah. Kenyang ya sayang?
Aduh. Oke, kalau gitu saya harus paksa Anda pergi dari sini sekarang juga. Lepasin saya. Lepasin saya. Astagfirullahaladzim. Bu? Pak? Ada apa Aisyah? Bu, Aku Siti Fadil ya. kamu mau kemana? Salah. Hati-hati, Bu. Itu siapa yang ribut-ribut di luar? Buru-buru amat sih. Bapak juga nggak tahu, Bu. Mas, udah, jangan Mas. Lepasin Asya. Mas, jangan. Aku harus kasih dia pelajaran. Enggak. Ayo Mas, ayo pergi Mas Dimas. Mas Akbar. Kamu ini apa-apaan sih misalnya aku sama Dimas? Suami kamu itu kurang ajar sama kamu. Dan aku harus kasih pelajaran sama dia. Iya, aku ngerti Mas Akbar. Tapi mau gimana pun Mas Dimas itu masih suami aku. Jadi tolong hargain dong Mas. Aisyah! Kamu dengar ya? Aku akan selalu ada di sekitar kamu. Selama anak aku masih bersama kamu. Karena aku yakin kamu gak bisa jaga anak aku. Dan aku akan merusak kebahagiaan kamu. Karena kamu juga telah merusak kebahagiaan aku. Satu lagi Aisyah. Aku bukan Dimas yang dulu. Yang mencintai kamu. Sekarang, aku adalah Dimas yang sangat membenci kamu, Aisyah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tega banget Mas Dimas ngomong kayak gitu. Mas Dimas nggak apa-apa? Tadi saya panik waktu Mas Dimas langsung tutup teleponnya. Ada masalah apa Mas? Semua baik-baik aja kan? Terima kasih ya, Dok. Sepertinya saat ini cuma dokter
yang peduli dan tulus sama saya. Maaf dok. Maafin saya terbawa suasana dok. Saya benar-benar kecewa sama keluarga saya. Orang yang dekat dengan saya. Bahkan ibu tiri saya ternyata cuma manfaatin harta saya. Begitu juga istri pertama saya, Bianca. Lalu Aisyah, Setia. Mereka semua sudah berubah. Mereka sudah gak peduli dengan saya. Tapi yang paling penting sekarang satu-satunya anak saya dong. Darah daging saya sendiri akan dibesarkan oleh perempuan yang akan mengajari dia untuk membenci saya. Enggak. Saya nggak akan membiarkan itu dong. Di dunia ini, cuma anak saya yang saya miliki sekarang. Saya akan dapatkan dia kembali. Saya akan merawat dia, membesarkan dia. Dan saya akan berjuang untuk cepat sembuh dan sehat. Agar bisa membesarkan dia. Bantu saya dong. Maaf Mas Dimas. Tapi apa maksudnya? Tadi Mas Dimas ke tempat Aisyah. Mas ketemu sama dia. Ya ampun Mas. Malam-malam seperti ini. Mas Dimas. Menurut saya itu nggak baik Mas. Kalau Mas Dimas bertindak seperti itu sudah menjurus ke tindakan yang obsesif Mas. Dok, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan menurut saya, apa yang saya lakukan ini sudah benar. Maafin saya dok, saya butuh waktu sendiri. Silakan dokter pulang. Selamat istirahat dok. Aisyah, gue kesini mau minta maaf sama lo. Sikap gue semalam atas semua perlakuan mama terhadap lo. Maafin gue. Aisyah. Aisyah. Lo ngapain kesini? Tolong jangan usir gue. Gue kesini cuma mau minta maaf sama Aisyah. Lagian lu kan tahu sendiri selama ini hubungan gue sama Aisyah seperti apa. Kita nggak pernah ngelakuin sesuatu yang buruk, Bar. Apalagi sesuatu yang berbau maksiat. Apa yang gue lakuin, itu sama seperti yang lo lakuin dan keluarga lo lakuin terhadap Aisyah. Cuma ingin melindungi Aisyah. Dan memastikan Aisyah tuh baik-baik aja. Oke.
Gue nggak akan mengusir lo. Silakan ngomong sama Aisyah. Dia kenapa sih? Dari tadi gue ngomong, gak digubris. Aisyah. Mas Setia kapan datangnya? Gue dari tadi sini. Mas, aku nggak kenapa-napa. Yaudah, aku masuk ya. Mas Akbar, kita masuk juga yuk. Ayo Mas. Aisyah, dia kenapa sih? Apa karena nyokap gue? Bukan. Semalam Mas Akbar, kok nggak masuk? ya udah ntar gue ceritain sama lo. Lo pulang aja. Sayang. Aisyah, Aisyah tunggu Aisyah. Aisyah.